Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, nats yang membimbing kita di dalam kebaktian saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama menurut kitab Mika pasal 4 ayat yang kelima. Kitab Mika pasal 4 ayat yang kelima, demikian sabda Tuhan. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Itulah nats yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan mempersiapkan firman Tuhan untuk kita baca dan kita renungkan bersama dari kitab Perjanjian Baru menurut kitab Injil Lukas pasal 24. Kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Sebelum kita membaca dan kita merenungkan sabda Tuhan, mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, sekalipun dalam kebaktian minggu saat ini, kami tidak berkumpul bersama-sama dalam sebuah persekutuan jemaat, dan karena itu kami hanya beribadah di tiap rumah tangga kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar akan menjadi bahagian dalam perjalanan kehidupan kami, dalam persekutuan kami di tiap rumah tangga kami masing-masing. Di tangan kami telah terbuka kitab suci. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Kami mohon kepadamu ya Allah, terangilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar bersama-sama boleh menjadi bahagian yang penting dalam perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Demikian sabdanya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem
yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sampai sekian jauh firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang telah mendengar sabda Allah dan yang melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang berada di dalam gedung ini, maupun saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang ada di tiap rumah tangga, bahkan mereka yang berada dimanapun. Saudara-saudara, tidak terasa 5 minggu kita tidak mengambil bahagian dalam persekutuan jemaat di dalam gedung gereja ini. Bahkan saya mencatat ada 2 perayaan penting di mana kita tidak dapat mengambil bahagian dalam persekutuan jemaat. Yang pertama adalah Jumat Agung dan yang kedua adalah perayaan Paskah. Saudara-saudara, ada sesuatu yang kurang. Tetapi kita percaya juga bahwa ini adalah sikap yang paling baik oleh karena pandemi global yang melanda seluruh dunia mengharuskan kita untuk berdiam diri di rumah dan beribadah termasuk pada hari Minggu. Saudara-saudara, tidak usah kita risau sebab semua ini ada hikmatnya. Berjumpa dengan Allah di mana saja bisa terjadi. Firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-20, di situ dikatakan, 2-3 orang dimanapun mereka berkumpul bersama-sama, aku ada di tengah-tengah mereka. Karena itu saudara-saudara, sekalipun pandemi global atau yang kita kenal dengan COVID-19 melanda dunia yang mengharuskan kita beribadah di rumah pada saat ini, tidak mengurangi hikmat karena setiap ibadah intinya adalah bahwa kita berjumpa juga dengan Tuhan yang kita percayai. Mengawali khotbah saya ini, saudara-saudara, saya ingin mengutip sebuah lagu dari nyanyian rohani nyanyian rohani nomor 111 atau Kidung Jemaat nomor 329. Syairnya kira-kira demikian. Tinggal sertaku kawanku kudus, telah hampir malam jangan jalan terus. Tiada tolongan hanya padamu, silakan Tuhan tinggal sertaku. Saudara-saudara, syair lagu yang baru saya sebutkan tadi ditulis oleh salah seorang pendeta yang bernama Henry Francis. Ia menulis syair lagu ini pada tahun 1847. Ia menulis lagu ini berkaitan dengan khotbahnya yang terakhir kali sebelum ia mengakhiri pelayanannya pada tanggal 4 September tahun 1847. Pendeta Henry Francis terkena sebuah virus yang pada waktu itu juga mematikan. Virus yang kita kenal dengan TBC. Ia meninggal karena TBC. Ketika ia berkhotbah, saudara-saudara, ia mengambil bacaan firman Tuhan yang kita dengar hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35.
ketika ia berkhotbah, ia mendapat sebuah kekuatan, dan kekuatan itu kemudian ia tuangkan lagi dengan syair lagu yang ia tulis dalam nyanyian yang saya sebutkan, "Tinggal sertaku, kawanku kudus." Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tentu apa yang dia tuliskan itu berbicara tentang pengalaman-pengalaman hidupnya. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita melihat bacaan firman Tuhan pada saat ini. Dalam bacaan firman Tuhan tadi, dikatakan ada dua orang yang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka berbincang-bincang. Mereka berdiskusi satu dengan yang lain. Jarak antara Yerusalem dan Emmaus disebutkan secara jelas 7 mil. Kalau kita hitung Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 mil sama dengan 1,7 kilometer. Berarti kalau 7 mil kurang lebih sama dengan 12 kilometer. Mereka berjalan, tentu tidak menggunakan kendaraan. Kita bisa katakan jarak ini sangat pendek kalau kita menggunakan kendaraan. Tetapi sangat jauh kalau kita menggunakan kaki kita untuk berjalan 12 kilometer. Ada 3 hal penting dari bacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, perjalanan 2 orang ke Emmaus. Mereka mendiskusikan tema yang sangat viral, tema yang sangat aktual, tema yang sangat menggemparkan orang-orang yang tinggal di Yerusalem, yaitu kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, kalau saja kebangkitan itu tidak terjadi pada diri Yesus, mungkin kita berasumsi bahwa kebangkitan itu terjadi pada orang-orang yang barangkali tidak terlalu terkenal, mungkin tidak viral. Tetapi oleh karena kebangkitan ini terjadi pada diri Yesus yang sebelumnya, kalau kita melihat jejak-jejak pelayanan Yesus yang telah mengundang perhatian begitu banyak orang, bukan saja di Yerusalem, tetapi di kota-kota yang ada di Israel, maka saudara-saudara kita mengatakan bahwa ketika mereka mendengar Yesus yang bangkit itu, jejak-jejak pelayanan Yesus selama 3 tahun menjadi perhatian, menjadi diskusi mereka yang sangat aktual. Saudara-saudara, saya mengambil contoh tentang kematian dari seorang musisi terkenal, yaitu Glenn. Saudara-saudara, ketika kematian Glenn, lalu orang mulai membuka kembali rekam jejaknya, bahwa dia menjadi terkenal bukan karena kematiannya, tetapi dia menjadi terkenal oleh karena sebelum dia meninggal, memang dia sudah dikenal oleh banyak orang. Yesus memang berbeda dengan Glenn, sebab Yesus mempunyai kuasa yang lebih luar biasa. Sebelum Yesus meninggal dan sebelum Yesus dibangkitkan, kita tahu bahwa ada begitu banyak mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Dan oleh sebab itu dia menjadi sangat terkenal. Ia dapat melakukan mujizat penyembuhan
Bahkan sampai orang mati pun ia bangkitkan. Ia dapat mengajar dengan begitu hikmat kepada banyak orang. Dan oleh sebab itu ketika ia mati dan ketika ia dibangkitkan, orang berbicara tentang Yesus yang sudah mereka kenal itu. Dua orang ini bercakap-cakap tentang kebangkitan Yesus. Dalam percakapan mereka itu dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus masuk dalam barisan mereka dan Yesus bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak mengenal Yesus. Bahkan mereka mempertanyakan kepada Yesus apakah dia orang baru sehingga tidak mendengar tentang kebangkitan Yesus yang adalah guru mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi, pertanyaan yang menarik bagi kita adalah mengapa mereka tidak mengenal Yesus. Padahal jelas-jelas bacaan kita mengatakan bahwa Yesus adalah guru mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal siapa Yesus yang berjalan berbicara dengan mereka? Hal ini juga sama dengan dalam kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 15. Ketika Yesus bangkit, Maria Magdalena datang untuk menjumpai Yesus di kuburan dan membawa rempah-rempah, tetapi ia tidak berjumpa dengan Yesus. Maria Magdalena berbicara dengan Yesus, tetapi ia juga tidak mengenal Yesus, sama seperti dua orang yang berjalan ke Emmaus. Mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Mari saudara-saudara kita perhatikan baik-baik firman Tuhan. Saudara-saudara, jawabannya adalah baik Maria Magdalena maupun dua orang yang berjalan ke Emmaus, mereka tidak mengenal Yesus oleh karena mereka memandang Yesus yang bangkit itu dari perspektif yang lama. Mereka memandang Yesus dari kacamata mereka yang lama dan mereka tidak melihat Yesus dari perspektif yang baru dengan mata iman mereka kepada Yesus. Mereka hanya memandang Yesus sampai pada Jumat Agung. Mereka hanya melihat Yesus hanya sampai pada kematiannya. Walaupun mereka berbicara tentang kebangkitan Yesus, tetapi mata iman mereka tidak memandang sampai pasca kebangkitan Yesus. Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-25, Yesus mengatakan kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, betapa lambannya hatimu." Dan Yesus tidak mengatakan betapa lambannya matamu, betapa beratnya telingamu untuk mengenal suara Yesus. Tetapi Yesus mengatakan betapa lambannya hatimu. Saudara-saudara, ayat 25 ini mau menjelaskan bahwa mereka masih memandang Yesus dari perspektif yang lama dan tidak memandang Yesus dari perspektif yang baru. Mereka hanya mengenal Yesus sampai pada kuburan dan belum memandang Yesus sampai pada kebangkitannya. Oleh sebab itu saudara-saudara, Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka untuk meyakinkan mereka supaya mereka mampu untuk melihat Yesus dari perspektif yang baru, bahwa ia tidak mengakhiri semua karyanya dalam kematian, tetapi karyanya itu menjadi puncak dari segala-galanya
ketika Allah membangkitkan dia. Hal yang kedua, saudara-saudara, dari bacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini adalah bahwa mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Kita membayangkan, saudara-saudara, bahwa mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah orang Yahudi. Dan dalam perayaan itu, saudara-saudara, ternyata ada begitu banyak hal yang terjadi, termasuk kematian Yesus. Sekalipun berita kebangkitan itu telah mereka dengar, tetapi mereka meninggalkan Yerusalem untuk kembali ke Emmaus. Dalam perjalanan itu Yesus berjalan bersama-sama, bukan sekedar menemani mereka dalam perjalanan yang jauh 12 kilometer itu, tetapi Yesus hadir dalam kecemasan mereka. Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka dalam kebimbangan mereka. Yesus yang bangkit itu berjalan bersama-sama dengan keraguan mereka. Yesus yang bangkit itu berjalan bersama-sama dengan kegelisahan hati mereka. Yesus yang bangkit itu berjalan bersama-sama dengan mereka yang berada dalam ketidakpastian. Supaya apa? Supaya iman dan percaya mereka kepada Yesus itu sungguh-sungguh dipulihkan kembali. Yesus adalah sahabat mereka. Yesus adalah teman seperjalanan mereka dalam kebimbangan, dalam keraguan, dalam kegelisahan, kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, kita semua juga mengalami hal yang sama. Tidak pernah ada orang yang mau mengatakan bahwa dia tidak pernah mengalami kegelisahan dalam rumah, tidak pernah mengalami ketakutan dalam hidupnya, tidak pernah mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan dalam hidupnya. Kalau pembacaan firman Tuhan menjelaskan bahwa Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kebimbangan, maka firman Tuhan juga mau mengatakan kepada kita bahwa sekarang ini, jikalau tiap rumah tangga, tiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada kebangkitan Yesus, dia ada dan sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Dia adalah Tuhan yang menjadi sandaran dan kekuatan ketika kita cemas, ketika kita bimbang. Hal yang ketiga, saudara-saudara, pandemi global yang terjadi dan dialami oleh seluruh bangsa di dunia ini, termasuk kita yang berada di Kupang, membuat kita juga cemas, membuat kita juga merasa takut. Ada sesuatu yang mencekam dalam kehidupan umat manusia sekarang ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, dalam situasi di mana kita berada dalam ketidakpastian, di mana kita merasa cemas, khawatir, dan begitu takut terhadap COVID-19, Tuhan mau katakan kepada kita, Dia yang bangkit itu sedang berada, sedang berjalan bersama-sama dengan kita yang percaya. Ia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ia tidak pernah membiarkan kita berjalan dalam ketakutan dan kecemasan. Ia sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Yang perlu adalah kita melihat bahwa kita berjalan bersama-sama dengan Yesus dalam perspektif yang baru, kebangkitan Yesus itu. Jikalau demikian, saudara-saudara, maka firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita
untuk kita tidak usah khawatir, tidak usah cemas, karena Yesus bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, itu harus kita yakini. Tetapi itu tidak berarti, saudara-saudara, bahwa kita harus punya pemahaman kalau Yesus bersama-sama dengan kita, maka kita tidak perlu takut. Kita mengabaikan hal-hal yang penting dalam hidup kita dalam kaitan dengan pandemi global. Ada yang mengatakan Yesus bersama-sama dengan saya, karena itu saya tidak perlu menjaga kesehatan, saya hidup bebas seperti biasa, kenapa dibatasi dan lain sebagainya. Saya kira itu pemahaman yang keliru. Kebangkitan itu memberikan kehidupan kepada kita, hidup yang sesungguhnya. Dan karena itu saudara-saudara, kita perlu merawat kehidupan yang Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya hidup kita terus menjadi bermakna bagi sesama dan bagi dunia ini. Kita berjalan bersama dengan Yesus sambil terus menjaga kehidupan sesama kita. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita dan kepastian bahwa Dia sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.